saya akan membahas tentang pasar barang. Kita mulai yuk. Barang atau pasar komoditas adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang. Pasar ini menggambarkan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang. Ciri-ciri pasar barang yang pertama adanya penjual dan pembeli. Yang kedua adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga adanya suatu interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat adalah adanya suatu proses permintaan dan penawaran terhadap barang oleh kedua belah. Pasar barang dibagi menjadi dua, yaitu pasar barang nyata dan pasar barang abstrak. Pasar barang nyata adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk fisik yang jelas. Pasar ini melakukan transaksi secara langsung atau face to face, adanya tawar-menawar, adanya barang dagang, dan penyerahan barang dilakukan secara langsung. Selanjutnya yang kedua yaitu pasar barang abstrak. Pasar barang abstrak adalah pasar yang produknya tidak terlihat secara jelas atau secara fisik. Di pasar ini, tawar-menawar dilakukan melalui internet, telepon, surat, email, atau faksimiles. Fungsi pasar barang yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi mengenai jenis-jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Yang kedua yaitu untuk mengadakan transaksi berbagai barang yang berlaku di pasaran dunia. Dan yang ketiga yaitu untuk memantau dan mengatur perdagangan barang. Manfaat pasar barang untuk penjual atau produsen yaitu dapat mempermudah pemasaran dan penjualan produk atau barang. Untuk pembeli atau konsumen dapat mempermudah memperoleh barang yang diinginkan dengan kualitas terjamin. Dan untuk pemerintah yaitu dapat menambah devisa negara. Untuk pasar barang, berdasarkan luasnya ada pasar lokal atau setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat yang berada di daerah kecil. Biasanya pedagang di daerah ini atau di pasar ini yaitu yang tinggal di sekitaran pasar atau orang asli daerah tersebut. Contohnya pasar Sleman, pasar Godean, dan pasar daerah, yaitu pasar yang meliputi daerah tertentu, misalnya di kota atau kabupaten, dan lebih luas cakupannya dari pasar lokal. Contohnya seperti pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, dan pasar Johar di Semarang. Pasar nasional yaitu pasar yang meliputi suatu wilayah negara tertentu. Contohnya pasar modal dan pasar uang seperti Bursa Efek Jakarta. Itu pasar internasional yaitu pasar yang memperdagangkan barang-barang yang penjual dan pembelinya berasal dari seluruh dunia. Berdasarkan jenis barang, yang pertama itu ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang menjual belikan barang-barang konsumsi, contohnya seperti barang kebutuhan sehari-hari. Kedua adalah pasar barang produksi, yaitu pasar yang memperdagangkan faktor-faktor produksi seperti alat-alat pertanian, mesin-mesin produksi, dan alat transportasi. Selanjutnya adalah berdasarkan banyaknya produsen yang memasuki pasar. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, sementara penjual dan pembeli tidak dapat menentukan harga. Kedua yaitu pasar bukan persaingan sempurna, yaitu pasar yang penjual dan pembelinya mempunyai peranan penting dalam menentukan harga. Contohnya pasar monopoli, monopsoni, oligopoli, duopoli, dan monopolistik. Itu tadi penjelasan pasar barang dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.